Hai guys, salam olahraga dan sehat selalu. Nah, kali ini kami dari channel Mukyoku akan membahas salah satu aliran pencaksilat di Indonesia yang dikenal dengan nama pencaksilat tenaga dasar atau sebutannya PSTD. Saya seperti biasanya ditemani oleh co-host saya, Sensei Daniel. Hai guys. Kali ini kita sudah berada di kantor pusat PSTD dan akan berbincang dengan Pak Berry selaku pelatih pusat pencaksilat tenaga dasar atau PSTD. Nah, langsung kita mewawancarai Pak Berry untuk mengenal lebih dalam tentang PSTD. Oke, kita kedatangan tamu si Sensei Daniel dan si Bu Agus. Beliau mau lihat kita berlatih. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Ini Sensei Daniel dan ini si Bu Agus. Kalau Sensei berarti dari karate, ya. Kalau si Bu berarti dari kungfu, ya udah tahu ya. Oke, bagaimana? Mau ini kita lanjut, mau latihan apa mau lihat dulu? Ya, siap. Kami lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kanan. Siap. Ya, 1, 2, kiri kanan. Oke, bos. Di 15 kita lawan 15 C. Satu. Lakukan. Tiga. Coba. Berdiri. Ini salah. Ingat, perhatikan. Seolah-olah depan itu ada musik. Kita lakukan. Ini kita satu kaki. Dan contoh, karena lihat ya. Pandang depan. Posisi kita jangan ke bawah, dan pandang depan. Ya. Gerak pelannya satu, kita lagi. Ya. Tapi kita cepat. Lawan jangan sampai tahu kalau kita mau sapu lawan. Ya. Lihat, ya. Satu. Nah, terus ada gerakan dia nggak kena, dia mau menyerang dan blok. Ya. Tapi kalau dia menyerang, kalau dia kena, kita ke sini. Oke ya? Ya, coba semuanya. Lagi siap? Ya, semuanya ikut siap? Masih 15 C. Satu. Ya, bagus. Lagi sekali lagi. Siap, berjuang atas. Belum siap, satu. Kiri. Ya, lanjut. Kali aja. Kiri, ya. Lanjut. Terus. Ya. Terus. Kita perhatikan, sekarang kita lakukan back strong ya. Jangan sampai menyentuh. Kita kanan dulu. Ya, siap? Yuk. Terus. Oke. Oke, ya. Ayo sama putih ya. Ya. Ya, oke. Baik. Hop. Oke. Yuk, lihat. Jalan. Terus, jalan. Terus. Masuk. Coba. Ayo, terus coba. Kakak. Jalan. Ya. Terus. Ini ya. Pelatihan. Ini kita latihan dengan gerakan 13A. Siap ya? 1. Siap. Oke. Ya. Ya. Ya, terus. Ya. Bebas. Ya. Sekarang usah ya. Ini kita anggap ujian. Jurus 1 pecah pertama. Mana terakannya? Bebas. Sekali lagi. Mantap. Jurus 1 pecah pertama. Pecah kedua. Pecah ketiga.
Enggak, jurus 2. Yang pertama, speed 1 C. Situ, satu depan, ya. Ya. Jurus 2. Pecahan pertama. Ha. Ha. C. Pecahan 2. Ha. Ha. Pecahan 3. Ha. Ha. Pecahan keempat. Ha. Ha. Siap. Nah, kamu bisa. Alah. Hitung 5. Hitung berat. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Hari ini kita latihan kuncian dari statis, dari pegangan. Dan coba Sultan berdiri dari pegangan, terus dari pukul sampai dari tendang. Ya. Ya, perhatikan contoh ya. Lihat ya. Ini seolah-olah kuncian kita dipegang sini. Ini ya. Berat. Selamat. Kita satu. Kita pelan. Kita seolah ditarik. Kita tarik sini 1, 2. Tarik di sini. Oke. Kedua. Ini dari pukulan. Ya. Saya pukul. Yup. Yup. Bisa lepas di sini. Oke. Satu lagi dari tendangan. Ya, tendangan lurus. Ya, tendangan lurus. 9. Yup. 1. Up. 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 Di sini. Dudukin. Oke. Kalau udah sakit ini. Biasa nanti kita pakai ini lagi. Ini tekan dikit gitu ya. Ya. Lakukan yang benar, kuncian, atau kuncian. Apa yang benar? Kak Beri, mohon izin. Siap. Sensei Daniel. Ya, tadi saya lihat teman-teman berlatih dengan begitu semangat dan mereka memukul tuh juga dengan begitu kuat. Itu rasionya apa? Metode latihannya seperti apa bisa memukul dengan keras? Ya, kita di perguruan kita PES Indonesia pertama kita untuk dasar kita latihan untuk mengkeraskan pukul kita push up. Oh, push up ya. Push up semampunya berdasarkan kemampuan yang ada di dewasa. Kedua, kita berlatih pukulan sebanyak mungkin. Dan yang lebih ekstrem lagi, kita ada metode yang disebut pukul plat baja. Oh, plat baja. Tapi plat baja itu untuk minimal asisten pelatih untuk sabuk hitam ke atas. Senior ya. Senior. Kalau sabuk hitam ke bawah tidak boleh karena tidak boleh mencoba-coba karena ini dilakukan pakai pernapasan juga, bukan tangan kosong. Masih tangan murni tapi pakai pernapasan. Biar gunanya biar tidak cedera. Mau saya coba? Boleh, boleh lihat latihan. Oke, yuk. Siap. Nah guys, saya sudah bersama dengan Kak Beri, pelatih dan pengurus pusat pencaksilat tenaga dasar Indonesia. Kita sudah di depan plat baja yang tadi Kak Beri sebutkan. Ini latihan khusus untuk senior, asisten pelatih, dan tingkatan sabuk hitam ke atas. Karena bukan hanya kita mukul dengan tangan, tapi juga ada pernafasan. Ini keras guys, plat baja guys. Keras guys. Kita akan lihat Kak Beri mendemonstrasikan teknik pukulan secara langsung. Silakan Kak Beri. Terima kasih. Kita pukul plat baja itu dari sabuk hitam ke atas. Ya. Kita melakukan pertama ini kita harus lakukan kunci K1 atau K2 sebutnya. Oh. Kalau udah biasa boleh tidak pakai kuncian, tapi tetap kita biasakan pertama kita lakukan pernapasan atau kunci K1, K2. Jadi saya lakukan pakai kunci K2 ya. K2. Oke, minimal 2 kali. Tarik nafas. Ini kunci 2. Bunyi dari sini. Kepala. Ini biasanya kita kanan kiri lakukan. Ini cepat terburu. Kanan, kiri, kanan, kiri, cepat. Ya. Wah, luar Kita biasa. finishing lagi. Ini gunanya biar tangan kita tidak cedera. Oh, ini pemulihannya. Pemulihannya.
kalau orang awam bisa pukul bisa, tapi nanti dia cedera. Bisa sarafnya bisa retak. Coba. Terima kasih Kak. Cukup. Sama-sama. Yang depan, buang nafas. Buang. Dan tarik, keras. Tangan ini, buang lagi. Sekarang tarik keras. Tekan. Ini keras, tapi nggak apa-apa. Ini siap. Banyak berlatih. Ini perhatikan di bata bukan berarti terus pecah, enggak. Yang penting pas di bata nih kalian nggak pingsan. Batanya keras sekali emang. Ini bata press, ya. Oke, kuatin. Oke, cukup. Bebas. Sifu. Hah? Ini bukan bata bakar biasa loh. Ini bata press tuh asli keras. Oh iya? Keras. Coba. Masa sih? Oh iya, keras ya. Keras banget sih. Guys, ini asli bata keras, bata press, bukan bata bakar biasa loh. Saya sama Sifu udah tes ini. Bata keras ini. Bata keras. Pukul keras, siap. 1, keras, 2, 3, 4, 5. Sekarang tamu kita mau coba pukul kabir ini. Karena tadi kan dari anggota, sekarang dari tamu kita nih. Namanya Sensei Daniel. Ya, silakan. Pak Beri, izin. Siap? Mau tes kekuatan Pak Beri. Silakan. Mau pukul dulu atau enggak? Pukul. Jangan pukul hati aja. Oke. Ya. Keras aja. Iya. Lagi? Oke. Sekarang mau kayak gitu. Oke, siap. Hop. Iya. Rusuk tendang. Siap. Yup. Iya, lagi. Iya, lagi. Iya. Nah, kunjungan kali ini kami ingin menggali lebih lanjut tentang latihannya pencaksilat tenaga dasar Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena diberi kesempatan untuk datang. Nah, mungkin nanti kami akan langsung menyaksikan latihannya dan ada beberapa pertanyaan yang akan kami tanyakan langsung ke Kak Beri. Ya, terima kasih atas kedatangan dari tim teman kita dari tim Mukyoku Ryu, Sensei Daniel dan Sifu Agus. Banyak terima kasih atas kedatangan ke tempat latihan kita di kantor pusat PSSI Indonesia. Ya, Kak Beri, pertanyaan pertama mungkin bagaimana sejarah dan perkembangan pencaksilat tenaga dasar di Indonesia? Latar belakang awal mula berdirinya perguruan pencaksilat ini. Dan sudah berapa provinsi yang ada cabang PSTD? Kira-kira mungkin bisa diceritakan kepada kami, Kak Beri. Sensei bertanya soal sejarah atau latar belakang PSSI Indonesia. Dulu PSSI Indonesia bernama Kateda Indonesia. Itu sekitar berdirinya sekitar tahun 70-an, tepatnya tahunnya saya sudah juga lupa, tahun 70-an. Itu bernama Kateda Indonesia. Pertama kali besarnya di daerah Jawa Barat, itu basis Kateda Indonesia, dan berganti nama menjadi PSSI Indonesia tahun 91 bulan Juni. Tanggalnya saya mungkin agak lupa lah. Yang penting bulan Juni tahun 91 atas munas dari pendiri PSSI Indonesia. Untuk penyebaran PSSI Indonesia, yaitu pertama karena kita gini, basis pertama semua pelatih banyak di daerah Jawa Barat. Terus kita menyebar ke daerah Jakarta, Jogja, terutama Pulau Jawa dulu. Pulau Jawa, Jogja, Semarang, dan berikutnya kita ke Kalimantan. PSSI Indonesia itu salah satu perguruan pencaksilat yang disebut perguruan besar.
Karena perguruan besar itu meliputi minimal harus ada di 20 provinsi. Dulu zaman Orde Baru 27 provinsi, kita lebih ada sekitar 23 provinsi. Makanya kita disebut perguruan besar di ITSI. Nah, Kak Berry, untuk pertanyaan selanjutnya, jadi saya percaya kalau setiap perguruan memiliki ciri khas keunikan tersendiri, ya, setiap aliran. Nah, apa yang menjadi ciri khas atau keunikan aliran pencaksilat tenaga dasar ini dibandingkan dengan aliran pencaksilat yang lain di Indonesia? Ya, terima kasih Ibu Agus menanyakan ciri khas pencaksilat tenaga dasar Indonesia atau PSTD. Ciri khas kita sebenarnya kita udah berkembang dari gerakan, jurus, tapi ciri khas kita sekali di pernapasan. Pernapasan itu oleh napas dari perut sampai ke seluruh badan. Seluruh badan waktu perut, dada, hulu hati, tangan, kaki sampai seluruh badan itu ciri khas dari PSTD Indonesia. Ya, Kak Berry, pertanyaan selanjutnya, saya tadi melihat Kak Berry dengan teknik pernafasan dipukul dan murid-murid juga dipukul dengan batu bata, benda keras, bisa bertahan. Bahkan ada yang sampai batu batanya patah. Terus dari Kak Berry sendiri mendemonstrasikan bahwa dipukul bertubi-tubi sampai 10 orang, dan saya juga sudah tes langsung. Tapi Kak Berry tetap tegar bertahan dengan teknik pernafasan. Kira-kira bagaimana cara melatih teknik pernafasan itu ya Kak Berry? Dan untuk usia 40-50 tahun ke atas, apakah masih tetap aman? Di pencaksilat tenaga dasar Indonesia atau PSTD, kita ciri khasnya di pernapasan atau dibilang tenaga dasarnya di PD-nya, itu berlatih dari usia di kita minimal 12 tahun ke atas. Itu bisa dilakukan dengan kita melakukan pernapasan disebut olah napas. Dari dasar itu kita melakukan napas buang 3. Buang 3 di perut, terus sampai ke seluruh badan yang disebut mungkin kalau udah asisten pelatih mereka mendapatkan kunci 1 atau pulok disebut. Pulok atau kunci 1 dan seterusnya. Untuk keamanan terutama untuk usia di atas 50 tahun, misalnya sudah dewasa, justru pernapasan itu lebih bagus. Karena di pasien Indonesia yang disebut ada namanya KIRFIT. KIRFIT itu khusus untuk umur 40 ke atas. Dia melatih khusus pernapasan aja. Gunanya pernapasan, justru kita melakukannya, kita semakin kita latih, kita makin sehat. Dan tadinya, contohnya kayak seperti saya dipukul perut, hulu hati, sampai pukul beruntun atau keliling itu nggak apa-apa. Itu karena pernapasan dilatih terus setiap hari, kalau perlu setiap pagi dengan olah napas. Itu insya Allah kita akan menjadi bugar dan sehat, terutama untuk usia di atas 40 tahun pasti bugar dengan latihan pernapasan PSTD Indonesia. Nah, kalau pertanyaan dari saya, tadi saya melihat ada satu teknik sapuan ya, sebutannya circle ya. Nah, itu mungkin Kak Berry bisa jelaskan sapuan yang benar itu posisinya seperti apa, dan bagaimana sih seharusnya sikapnya seperti apa? Terima kasih si Bu Abis menanyakan soal sapuan atau circle disebutnya. Di PSTD sebut kita pakai nama Indonesia sebut sapuan itu 15C. Itu sebenarnya kita pandangan tetap sikap dasar stil ke depan, kaki kiri atau kanan depan itu nggak masalah. Lihat lawan, menyapunya kita tetap ke bawah dan sapu sampai berputar 360 derajat. Posisi kita misalkan jatuh yang benar, sebenarnya kita tetap berada depan kiri atau kanan nggak masalah. Kalau posisi kita tidur itu sebenarnya tergantung anatomi setiap manusia beda-beda. Kalau pas kita tidur, kita tetap lihat lawan, sikap lawan, tetap kontrol untuk blok kaki. Itu biasanya. Tapi kalau itu tidak jatuh ya lawannya. Walaupun jatuh, kita tetap melihat lawan. Posisi yang benar atau tidak benar, yang penting lawan itu jatuh. Posisi kita tidur nggak masalah. Itu kalau posisi lawan jatuh. Kalau posisi lawan tidak jatuh, dia menghindar, kita siap untuk memblok. Ada serangan. Oke, Kak Berry, tadi saya lihat ada banyak lompatan harimau gitu ya.
Tiger Strong kalau nggak salah sebutannya ya. Itu fungsinya buat apa ya? Jadi latihan lompatan harimau itu apa kegunaannya? Ya, terima kasih si Bagus mengajar lagi soal di kita namanya kalau di itu Tiger Strong, lompatan harimau sebutnya. Itu gunanya untuk berlatih kelicikan kita, kelenturan kita. Suatu saat kalau kita di jalan, seperti kita naik motor, kendaraan, sering motor, kalau kita jatuh, kalau untuk selamat, kita rolling atau Tiger Strong. Gunanya untuk melindungi kepala. Itu untuk ya, sehari-hari kita, misalkan kita jalan, tiba-tiba jatuh, ya bisa ada jatuh samping kanan atau samping kiri atau roll ke depan atau Tiger Strong. Gunanya untuk melindungi kepala. Tadi saya lihat ada peragaan jurus. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah orang pertama yang memperagakan jurus kenapa berbeda dengan orang yang kedua ya? Jurusnya berbeda gitu. Mungkin Kak Berry bisa bantu untuk menjelaskan. Ya, terima kasih si Bagus. Untuk di PSTD melakukan jurus itu berdasarkan tingkatan sabuk. Dengan sabuk dasar sabuk putih. Di PES Indonesia itu sabuk dasar udah sabuk putih. Sabuk putih itu melakukan jurus satu aja. Karena jurus satu itu rangkaian dari tangkisan atau tepisan, gerak dasar, dirangkum menjadi jurus. Kalau berikutnya sabuk kuning, dia melakukan jurus 1, 2, 3. Tapi mereka harus bisa 2, 3. Putih, jurus 1. Itu untuk mereka melakukan untuk ujian. Nah guys, tadi kita sudah menyaksikan latihan PSTD, Pencaksilat Tenaga Dasar, dan kita sudah mendapat kesempatan untuk interview langsung dengan Kak Berry. Nah, Indonesia pernah menjadi juara di Belgia tahun 2019 di kejuaraan pencaksilat dunia. Nah, kita wajib menjaga warisan dan tradisi bangsa kita, pencaksilat ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang Perguruan Pencaksilat Tenaga Dasar atau PSTD, silakan teman-teman isi pertanyaan teman-teman di kolom komen di channel ini, di konten ini, supaya kami dan khususnya Kak Berry akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Mukyo Kuryu ke media sosial teman-teman semua, supaya kedepannya kami bisa menyajikan konten-konten yang lebih menarik dan lebih luar biasa. Oke guys, Salam olahraga dan sehat selalu!